kita raih cita-cita, membangun Deli Serdang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa bersyukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, yang pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, terkhusus waktu untuk menghadiri rapat pleno Koperasi Merah Putih Desa Manunggal di Aula Kantor Desa Manunggal. Selawat dan salam bersama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Yang kami hormati Kepala Desa atau diwakili oleh Bapak Sekdes, yang kami hormati Bapak Robert Sibulian sebagai bisnis asisten atau BA, bisnis asisten atau BA, yang kami hormati para pengurus KDMP yang hadir pada malam hari ini, juga yang kami hormati anggota KDMP yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir untuk mengikuti rapat ini. Sebagaimana yang kita baca, rapat malam ini adalah rapat pleno pergantian pengurus. Sebelum kata sambutan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yaitu Bapak Sekdes, kami selaku moderator perlu memastikan dalam artian kata pengurus ini. Pergantian kata pengurus ini yang diganti siapa? Sebelum Bapak Sekdes nanti mengucapkan kata sambutannya. Bu Sekretaris, ini bahasanya kata pergantian pengurus. Yang mau diganti pengurusnya? Ketua, Pak. Ketua. Ketuanya kenapa, Bu? Pengunduran diri Pak pada tanggal 29 Oktober 2025. Mengundurkan diri. Beliau mengundurkan diri berarti beliau sudah membuatkan surat pengunduran dirinya untuk jadi ketua KDMP, gitu ya Bu ya? Jadi kita jelas. Baik, kita tahu semua bahwasanya ketuanya telah mengundurkan diri. Pada malam hari ini pergantian pengurus ini adalah untuk menggantikan sosok ketua. Sebelum kita masuk ke acara pergantian, maka mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Desa Manunggal atau diwakili oleh Bapak Sekdes, yaitu Bapak Alfian. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berhadir di Aula Desa Manunggal guna membicarakan kemajuan KDMP yang sangat kita cintai, dan kami pun berharap di Desa Manunggal ini agar artinya Koperasi Merah Putih akan maju depannya. Baiklah, mohon maaf seyogianya saya tidak di sini. Tadi habis kades telepon saya agar diwakilkan, dan pesan kades adalah agar pengurus KDMP melakukan bebas dan di screenshot laporan ke kades. Yang kedua, karena tadi Pak Iskandar kami tadi sudah bertemu dengan tadi sore ya sudah dengan Pak Iskandar mengemukakan jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Jadi setelah ini saya akan keluarlah dari sini, mungkin maaf ya Bapak Ibu dah.
keluar dari ruangan ini dan akan berkoordinasi kami dengan pihak kecamatan dan sudah berlanjut saya merespon juga secara pribadi. Mestinya kan ini ranah kades bukan ranah saya, bukan ranah perintah. Maka saya hadirlah di sini supaya melihat perkembangan operasi merah putih ke depannya. Jadi sementara itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekdes, Bapak Alfian yang mewakili Pak Kades, yang mana sebenarnya Pak Kades adalah Ketua Dewan Pengawas, namun pada malam hari ini berhalangan hadir. Selanjutnya, sebelum kita mintakan kata sambutan dari BA ataupun bisnis asisten Bapak Robert Siburian, apakah rapat pada malam hari ini sudah mencukupi anggota 2/3? 19 Sudah. Ya, Sudah. Sudah Pak Robert? Ya. ya. Ya? Sudah. Sudah betul. Sudah. Sudah forum. Sudah. Artinya gini, moderator itu perlu bertanya. Jangan nanti hasil rapat apabila cacat belakangan hari, moderator juga jadi sandungan. Maka perlu dipertanyakan. Kalau ini sudah forum, kita lanjut. Izin dulu Pak, untuk pengawas ini statusnya Pak Kades ini diwakili sebagai kadesnya atau sebagai pengawasnya nih Pak? sebagai kepala desa. Berarti pengawas satu ya Iya. yang hadir. Ini dulu Pak Erol. Ya. Tadi ada kelupaan pesan dari Kades kalau untuk lagi kedua dia bilang yang 40 yang sudah diberikan caranya itu akan dimasukkan. Ya, kita nanti setelah terpilih apa ya Pak Sekdes? Kata Kades pertanyaannya itu aja. Ya, ya. Kalau mau pemilihan yang 40 orang itu diundang. Oh gitu. Ya. Jadi mohon maaf Pak Sekdes, masukkan Pak Kades selaku Dewan Pengawas, dua yang sudah diberikannya dimasukkan jadi anggota, dan pemilihan ketua yang baru mereka dilibatkan gitu ya Pak? Ya. Iya. Kita kembali bertanya kepada Pak Robert. Dalam artian yang disampaikan oleh Pak Kades, anggota harus dilibatkan dengan uang yang telah dikasihkan itu. Apakah rapat malam ini bisa dilanjutkan? Begini Pak, ini kan secara teknisnya kan kita kan belum tahu nih kan. Soalnya secara teknis memang benar ada beberapa syarat untuk dijadikan anggota, ya kan. Nah, dari beberapa syarat itu saya dapat satu syarat yang terpenuhi, uang 2 juta sudah diterima untuk 40 orang, gitu kan. Nah, ini teknisnya ini gimana nih? Apakah yang 2 juta ini mau kita masukkan sekarang ataukah nanti? Apakah memang 2 juta ini belakangan kita hitungkan? Nah, gitu. Atau ini kan kembali lagi ke bapak di sini semua. Izinnya Bapak ya, saya di sini hanya untuk menengahi bapak-bapak yang ada di sini. Sekalian saya buka ya. Dan maksudnya saya kata sambutan aja ya. Terima kasih Bapak pengurus pengawas sudah mengundang saya bisnis asisten. Sebenarnya bisnis asisten tugas saya di sini mengasistennya atau membantu untuk bisnis. Tapi ya namanya juga kerja di pemerintahan ini double Pak. Selain bisnis juga disampaikan juga saya juga harus mengawal ibaratnya juga membantu yang lain termasuk dalam hal ini mengangkut masalah sini. Jadi Pak, saya di sini mengingatkan lagi bahwa kita sudah pernah ada kesalahan yang pernah kita lakukan kemarin. Nah, kesalahan itu artinya pernah dilakukan karena kita memilih ketua kemarin yang ada si OJK-nya terhambat, gitu kan. Jadi maksud saya di sini supaya kesalahan itu tidak terulang lagi dan nantinya ketua dan seluruh pengurus dan juga pengawas itu harus bersih Pak dari OJK.
Karena apa? Karena nanti kita mengajukan proposal bisnis itu akan ada nanti namanya GIC. Nah, sama seperti halnya kita mengucurkan uang kepada bank. Pasti kita dilihatkan profil kita seperti apa. Nah, jangan sampai nanti itu terjadi lagi. Itu mau saya tekankan, supaya kita juga belajar bersama-sama agar kedepannya koperasi kita ini di Manunggal ini bisa berjalan dengan baik. Dan pesan saya, apapun yang ada di sini, tolonglah diselesaikan secara kekeluargaan. Saya tidak punya andil apapun untuk memutuskan, karena memang koperasi itu punya bapak. Dan satu sisi lagi, ini koperasi ini memang aswacitanya Pak Prabowo, ya Pak ya. Karena memang ini tujuannya supaya kita itu beroperasi, supaya kita itu ke daerah Manunggal itu bisa mandiri, sudah sendiri ya. Dalam arti apa? Nanti kita di sini akan dapat bantuan, pinjaman dari Bank Himbara. Kalau pinjaman itu Pak, ada dana desa Pak, yang jadi apa ya Pak? Penjaminnya. Itu hubungannya koperasi Merah Putih ini dengan pemerintah desa. Tapi kalau memang tidak ada pinjaman, ya mungkin saja dia bisa berdiri sendiri. Ya, jadi untuk itu saya hanya mengingatkan aja, dan saya juga berharap acara yang malam ini bisa berjalan dengan baik. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Mantap. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Robert Sibulian selaku Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekdes untuk perpanjangan dulu dari Pak Kades. Pesan Pak Kades, memang betul 2 juta itu telah beberapa bulan yang lalu dikasihkan. Namun orang-orang yang tertentu untuk dijadikan anggota sampai saat ini belum begitu maksudnya. Ya. Nah, pesan beliau kepada Sekdes, kalau seandainya ada pemilihan ketua baru, orang-orang yang dimasukkan itu harus ikut serta. Ini yang perlu kita putuskan dulu pada malam hari ini. Kan Pak Alfian begitu masukkan lebih kurang Pak? Ya, seperti itu kan. Masukkan orang-orang Pak Kades itu yang ikut untuk memilih calon ketua. Ya. Ini kita putuskan juga pada malam hari ini. Jangan nanti kita sudah bersusah payah, kita sudah tunjukkan sosok atau kita demokrasi, ada beberapa orang yang mau maju, tiba-tiba terjadi lagi kegagalan kata Pak Robert tadi. Jangan sampai lagi terjadi seperti yang lalu-lalu. Kita ini jangan jadi seperti keledai jatuh ke lubang yang sama. Untuk mengurus KDMP ini, pikiran, tenaga terkuras habis berbulan-bulan. Pada hasilnya hanya jalan di tempat. Sementara koperasi-koperasi lain tanpa banyak berbicara, tapi nyata yang dikerjakannya, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya. Nah, untuk itu mari kita putuskan bersama antara anggota pengawas dan Pak Sekdes, juga ada Pak Robert di sini selaku pendamping. Bisakah ini kami lanjutkan atau bagaimana? Tolong juga diberikan ini. Karena ini permintaan Pak Kades, memang kita akui uang itu sudah masuk. Sebagaimana disampaikan Pak Robert tadi, apabila sudah menerima uang itu, salah satu dari persyaratan sudah sah. Salah satu dari persyaratan. Izin, moderator. Salah satu syaratnya sudah sah. Salah satunya ada berapa syarat yang harus ditempuh oleh calon anggota? Ada 4. Ada 4. Jadi izin bapak-bapak semua, bapak pengurus dan bapak PA, saya izin bertanya, apakah dengan satu syarat itu sudah bisa kita masukkan jadi anggota? Satu. Yang kedua, legalitas seorang anggota apakah bisa sah kalau tidak dikaitkan dengan seorang ketua? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, apakah
nama-nama calon anggota yang 20 tadi itu sudah ada datanya. Jadi mohon itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon ditanggapi. Pak, yang tolong dari pengurus untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Arianto yang menjadi anggota 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang satu sudah terpenuhi, yaitu uang yang sudah dikasih. Dan selanjutnya tolong bidang keanggotaan Wakil Ketua Pak Jurhan Binting untuk bisa menjawabnya. Terima kasih Adiator menindaklanjutin masalah yang 40 ya, anggota DPR 2 juta. Sampai saat ini data tidak ada sama saya. Dari awal itu sudah saya minta datanya, tapi dihandle oleh ketua lama. Nah, kalaupun itu dimasukin, nanti setelah kita pilih ketua baru, pasti kita masukin. Saya bertanggung jawab. Saya yang ngambil datanya. Mas, jadi kalau yang 40 itu ya. Tapi kalau sekarang kita masuk ketua aja, kita belum tahu siapa ini. Tunggu ketua diangkat baru dulu. Besok saya ambil datanya. Apabila ini sudah terrealisasi, dia menjadi ketua. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan saya dari Pak. Tolong dijawab semua. Nah, Yang pertama tadi, Yang pertama, anggota saya lupa nih jadi. Yang pertama, sudah apakah bisa jadi anggota setelah satu persyaratan terpenuhi? Ya, setelah membayar apakah sudah bisa menjadi anggota? Yang pertama, yang kedua, tanpa tekanan seorang ketua, apakah sudah bisa dianggap sah menjadi anggota? ya, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Arianto, syarat menjadi anggota itu kan ada 4. Yang pertama itu warga negara, kemudian identitas, memberikan identitas, kemudian ada mengisi formulir di situ, kemudian membayar iuran pokok. Yang dilaksanakan adalah yang terakhir, membayar iuran pokok, sementara datanya kita nggak tahu. Dan ada mengisi formulir. Formulir itu juga belum ada diisi. Setelah formulir itu diisi, yang memverifikasi itu adalah petugas atau pengurus yang ditunjuk. Setelah dari anggota, setelah dari ketua bidang anggota yang merekrut, yang mengambil formulir itu, maka yang memverifikasi itu saya. Baik verifikasi itu dalam bentuk manual formulir atau verifikasi di akun mobile KDNP. Ada kita namanya akun KDNP mobile, ya. Jadi daftar jadi anggota itu memang nggak harus dari formulir ini, tapi dari KDNP mobile itu bisa Pak, tapi harus saya yang memverifikasi. Kalau belum saya verifikasi, dia masih di daftar tunggu. Di KDNP mobile itu Pak, mungkin sampai sekarang ini udah hampir 20-an Pak anggota yang antri di dalam. Saya belum berani memverifikasi karena kita masih kisruh. Bukan yang dari Pak Kades saja, bahkan dari dusun-dusun lain udah ngantri Pak. Nah, jadi dari 4 persyaratan itu, 1 baru yang terlaksana, 3 lagi belum. Kalau ditanya pendapat saya pribadi, belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Tapi setelah nanti ini selesai, terjadi pemilihan, semuanya bakal kita rangkul, dan bahkan yang di KDNP mobile pun bakal saya verifikasi. Kan pendaftaran itu syarat menjadi anggota itu kan tertulis di dalam anggaran dasar yang kita tanda tangani di depan notaris, ya kan? Bukan seperti jula-jula. Titip uang ya, saya masuk jadi anggota, oke. Deal ya, deal. Ini kan operasi. Enggak sembarangan orang. Walaupun Bapak penuhi syarat itu semua, tapi ketika saya memverifikasi, ternyata bukan warga sini. Walaupun 3 itu penuh, 1 enggak, saya berhak menolak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak, Nah, biar supaya semua jelas, kita coba, kami kepingin Pak BA yang menjelaskan apakah yang diminta oleh kepala desa itu sudah memenuhi syarat atau belum. Mohon Pak. Izin Pak Moderator. ya, ayo, ya.
Begini yang kita bahas masalah anggota. Jangan khawatir. Kalau kalian mau mencurigai kami belum ada pintu ketua. Operasi itu makin banyak anggota kan makin baik. Betul. Kan sumbernya dari iuran. Ya, betul. Apa kalian mencurigai kami? Kami belum punya calon ketua sampai saat ini. Ya, kalau kita mau baik, mau maju, manuver silakan aja. Jangan mau jadi sampai calon ketua, pikirnya silakan. Ya, jadi jangan berpolitik di sini. Di situ Bung Kadar pun orang berapa juga. Nah, jadi jangan ada kecurigaan kalian. Kami belum ada calon ketua. Belum. Izin Pak, mohon maaf saya salah. Ya. Saya sudah membacanya di situ. Bukan gini Pak, kami kan gini. Ya. Kami para anggota ini hanya berpegangan dengan ADART Pak. Nggak bermaksud berpolitik Pak. Kita pun juga bukan orang politik. Kami hanya mengikuti aturan ADART. Makanya kami minta dari WA yang kami anggap orang netral. Karena memang beliau kan pendamping, orang yang terpilih secara kepemerintahan dia yang diunjuk. Nah, masalahnya kan kemarin didaftarkan, kenapa nggak nyambung? Ini antara ketua dengan pengurus yang lain nggak nyambung. Nah kalau itu kan maksudnya gini Pak. Kalau masalah itu kan itu urusan pengurus. Kami tidak memahami tentang urusan pengurus. Kisruhnya pengurus ini juga kami tidak paham. Jadi tolong jangan kaitkan dengan anggota. Anggota tidak berpolitik nih Pak. Sama juga nggak ditambah anggotanya. Kami pun juga kepingin koperasi ini cepat jalan intinya. Jadi mohon kepada Bapak BA perjelaslah. Intinya seperti itu Pak. Kalau saya sih dari saya ya hanya menyarankan aja Pak, gimana baiknya, gimana enaknya lah, karena kan bapak-bapak ini yang punya koperasi Iya. Iya kan? Saya ini cuma datang ke sini nengok-nengok ya sebetulnya Pak. Cuma saya menengahi apa yang sudah ada di sini. Nah terkait tentang iuran itu kan secara teknis Pak, ya kan? Saya nggak tahu juga kemarin itu ceritanya kayak mana, busuknya kayak mana gitu. Tapi yang pasti sekarang ini saya lihat tadi, makanya saya tanyakan sama ibu itu tadi, sama pengurus juga, apakah satu syarat itu yang terpenuhi bisa nggak Pak orang itu bisa jalan lagi gitu kan? Sementara beberapa syarat yang lainnya itu harus menandatangani surat pendaftaran, biodata seperti itu kan? Saya kembalikan aja kepada bapak semua, apakah itu sesuai nggak? Karena kita cerita kalau ADRT pasti belum terbentuk ADRT-nya kan? Udah Pak, legalitas dari karena kan gini, kami kan sudah mendapat ADRT-nya Pak. ADRT sudah didaftarkan. Udah berarti kan kita nggak tahu yang dikasih sama kami berkas itu, yang dari notaris itu sudah sah atau tidak, saya tidak tahu, kami tidak tahu Pak. Karena kan kami mendapat soft copy susunan pengurus dari para pengurus ini yang sudah ditandatangani, ada tanda tangan notaris di sana. Entah itu sudah sah atau belum, kita juga nggak ngerti Pak. Oke, ini Pak, terima kasih semua. Kalau pertanyaannya mengarah ke ADART yang sudah terdaftar atau belum, Bu Sekretaris, apakah udah ADART KDMP Desa Manunggal sudah terdaftar? Anggaran dasar itu ada di dalam notaris. Iya. Notaris dengan nama notarisnya Ibu Magdalena, dan KSB sudah menandatangannya di hadapan notaris. Jadi dasar kita untuk bertindak berdasarkan anggaran dasar itu untuk sementara ini, karena anggaran dasar rumah tangganya belum disahkan. Sudah ada dalam bentuk draft tapi belum disahkan karena kemarin ketua tidak mau menandatanganinya. Jadi yang belum disahkan itu anggaran rumah tangganya Pak. Jadi kalau anggaran dasar itu memang udah ditandatangani oleh KSB di depan notaris, dan itu sah itu ya Pak ya. Sah. Itu yang menjadi dasar patokan kita. Berarti kalau kita semua berpedoman sama ADART itu berarti bisa kan? Memang itu acuannya kan? Ya. Ya. Jadi menurut saya kalau kita berdasarkan ADART, ya anggotanya memang hanya ini, yang 20. Yang 40 tadi walaupun dia sudah membayar, kalau datanya belum ada,
gimana mau dijadikan anggota? Dan kalau juga seorang ketua belum menandatangani di formulir pendaftaran, juga saya rasa juga belum sah. Walaupun saya nggak paham tentang organisasi, mungkin menurut saya belum sah, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin saja. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak. Yang kami hormati Pak Sekdes, Pak Alfian, mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi, mohon maaf kita di sini saya walaupun moderatornya sebagai anggota yang bisa menjawab apa yang Bapak sampaikan tadi itu adalah pengurus. Apakah itu ada politisasi segala macam dalam uang yang kalian bagikan 2 juta itu, yang bisa menjawab itu pengurus. Kenapa? Uang diterima oleh pengurus dan Pak Kades pun juga berbicara kepada pengurus. Kami ini anggota hanya Tuturi Handayani. Benar kami ikuti, salah kami tegur. Nah untuk itu coba Ibu sebelum kita lanjut apa yang disampaikan Pak Sekdes tadi, ini perlu diklarifikasi karena di sini tidak ada yang berkepentingan menurut saya. Dan juga kita tidak punya perasaan praduga kalau seandainya anggota Pak Kades masuk 20 juga mereka akan mengajukan calon ketua. Tidak ada arah pikiran ke sana. Ini semata-mata yang sering saya sampaikan di koperasi ini. Jadikanlah koperasi ini yang bermanfaat untuk masyarakat desa Manunggal, memutuskan mata rantai untuk meminjam uang kan rekening. Ini tujuannya. Kalau kita niatnya baik, insya Allah berbuah baik. Kalaupun ada pahala, Allah berikan ganjaran pahala itu nanti kita dapatkannya. Itu harapannya sebetulnya. Nah, tergantung bagaimana nahodanya untuk memimpin kapal itu. Kalau nahoda merasa bisa untuk menerjang laut sendirian, melebarkan jaring juga sendirian, maka dipastikan itu akan tenggelam. Mari koperasi ini berpikir jernih, ambil sikap yang baik, buat yang baik-baik. Tapi pertanyaan dari Pak Sekdes perlu dijawab oleh pengurus. Jadi di sini ada 4 pengurus, 2 ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara. Sikapi pertanyaan Pak Sekdes dengan sebaik mungkin. Bagaikan menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan menutup. Maka silakan untuk 4 orang ini berdiskusi dengan baik. Yang sebenar-benarnya apa yang perlu disampaikan. Kami inginnya KDRP ini selesai cepat. Dalam artian tidak bergulir terus seperti ini. Tiap malam pulang malam hasilnya tidak ada. Interupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Intinya kami anggota pada malam hari ini minta rapat pleno dibuktikan untuk menggantikan mencalonkan ketua yang baru. Setuju? Setuju enggak? Mau unek-unek dari mana silahkan kita terima. Mau nggak diterima pengurus terserah. Kami anggota minta ganti pengurus. Terima kasih. Izin kami rapat dulu 4 pengurus ya. Silakan ya, pengurus. Sebentar ya. Yuk. Minum. santai-santai. Menjawab yang telah rapat setelah kamar tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dengan mengucapkan terima kasih kepada anggota yang telah sudi berhadir dalam rangka yang tak lelah-lelah kita menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Inilah seninya KDMP Manunggal. Warna-warnanya kencang dan warna pelanginya menggelora. Namun demikian, inilah cobaan dan tantangan kita. Insya Allah kedepannya kita akan langgeng dan mulus berjalan. Amin. Menyangkut pertanyaan dari Kades atau yang diwakili oleh Sekdes tentang uang 2 juta, itu kejadiannya ketika kami beraudiensi ke Kades untuk memperkenalkan diri. Saat itu beliau menyerahkan untuk memberi semangat KDMP uang 2 juta dengan catatan siapa-siapa yang 2 juta ini yang terdiri dari seluruh kadus dimasukkan sebagai anggota, ditambah dengan Karang Taruna dan ada remaja masjidnya dan ada ibu dan PKK-nya. Tapi setelah selesai kami dari rapat tersebut,
itu ditugaskan oleh ketua kita, dan kami selaku pengurus selalu mengingatkan, tolong Pak MT ketua, mana nama-nama yang dimaksud dengan oleh Kades, supaya kita catat. Waktu pun berjalan, nyatanya sampai berlalu-lalu tidak kunjung tiba. Malah Pak Jul selaku wakil ketua keanggotaan, Pak Jul ya, siap komunikasi mempertanyakan juga. Saya sudah berulang-ulang juga mengingatkan, tolong Pak MT, gampang itu kalau untuk mencari namanya. Datangnya ada kawal pemerintahan, minta nama kadus-kadusnya, catat biar kami masukkan ke apa. Nyatanya nihil juga. Apakah itu suatu kesalahan kami pengurus dengan perilaku ketua yang saat itu memang dia sibuk dengan kegiatannya masing-masing? Namun demikian, hak dari Kades itu ada, memang mempertanyakan uang 2 juta itu sempurna. Tapi beliau ini tidak respon, tidak memberikan nama-namanya. Dan gitu, kalau ketika itu memang mungkin diberi namanya, selesai masalah. Udah masuk, itu ketika bulan apa? Satu contoh ini dah, yang masuk anggota itu kami jelas bertanya. Ini, sudah punya kan? Nomor anggota nggak ada. Wajahnya pun sudah ada lengkap nomor anggotanya. Dan kita beri buku warna merah ya. Itulah tanda bukti dan pengisian formulir. Tapi sayang, mungkin ini segi politis dan pribadilah ini membuat hangatnya di KDIP ini. Waktu berjalan, kita tetap terus berusaha. Mana Pak Ketua, mana Pak Ketua, tidak kunjung tiba juga. Ya kita yang namanya selaku pengurus ini kan nggak mungkin melangkah tanpa diketahui ketua. Tiba-tiba ketua minta beberapa lembar ya formulir ya, nah, tanpa disangka 75 formulir, entah mau dikemanakan. Ya kita yang punya istilahnya organisasi kan punya tertib administrasi. Kemana istilahnya alurnya formulir itu, dan kita punya tupoksi masing-masing. Kalau kita leadership ya sebagai ketua, tinggal memerintahkan aja kepada anggotanya, woi Pak Jul, itu tolong ya dimasukkan ini, uang saya ada 500 ini, anggota saya ini ya, namanya ini nih, mungkin selesai. Tapi nyatanya berlalu sehingga sampai sekarang menjadi ganjalan, menjadi tuntutan oleh kepala desa kita. Namun demikian kita yang namanya pengurus tetap kita tanggapi dengan segi positif. Alhamdulillah sampai saat ini yang terdaftar jadi di buku ini berapa? Sekitar 23. Nah setelah bergemuruh antara pengurus dan ketua, akhirnya ketua itulah tanggal 29 itu dia mengundurkan diri, ada sesuatu hal yang mungkin menyangkut tentang pribadi dia. Tapi setelah tanggal 14 itu kami rapat terdahulu, bergejolak juga dengan ketetapan dan ketentuannya yang terhitung menjadi anggota koperasi mulai saat itu hanya cukup yang sudah terdaftar aja, yang ikut rapat dan yang baru ditunda dulu. Nah, disitulah kami menyetop untuk supaya menjadi anggota siapapun gitu kan. Namun demikian, tujuan kita malam hari ini kan kita berlarut-larut ya. Undangan pertama gagal, undangan kedua ini kita insyaallah kita mainkanlah, kita jadikan dalam arti untuk kemajuan dan untuk kebersamaan kita. Kalau lah kita tunda juga capek kita lelah. Hanya masalah memasukkan anggota 40 orang dari kepala desa atau yang dari Pak MT juga ada 10 orang. Kita tetap kita masukkan. Tapi dengan misi kita atau program kita ini ataupun tujuan kita malam ini, kita coba kita kabulkan. Kita pilih ketua yang dinari. Nah, setelah itu baru kita rekapitulasi ataupun apa ya, kita masukkan data lebih lanjutnya. Mana nama-nama dari kepala desa yang 2 juta itu, baru kita nama-nama sudah ada, insyaallah amin. Jadi kita masukkan. Jadi mohon pengertian dan istilahnya pemakluman kepada Pak Kades ya, Pak Kades. Bukan kami menghalangi, bukan apa, bukan segi politisnya. Sebenarnya kalaupun ada calon dari desa pun alhamdulillah. Kita memilih masyarakat untuk KDIP ini kan nawaitunya yang perlu, bukan politisnya. Yang mau orang bekerja dan mau berkorban dan finansialnya kuat. Kita bukan main-main di sini KDIP. Saya sudah pensiun dan sudah
sudah berumur tetap mengeksis di KDP. Kenapa? Kita lihat di masyarakat kita ini renter merajalela. Cukup jawabannya masalah pertanyaan aja Pak Bendahara. Bentar. Jangan terlalu banyak. Iya, saya harapkanlah kepada Pak Kades ya. Kami tampung nanti Pak ya, setelah nanti kita ini misi apa nih, maksud kita tujuan pada malam ini kita pilih siapa pengganti Saudara Egi, nanti baru kita aspirasi Pak Kepala Desa Muda, baik siapa kita akan masukkan menjadi anggota. Makin banyak, makin bagus anggota di KDP. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dari para pengurus yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Kades melalui Pak Sekdes, bahwasanya mulai dari terimanya angin dana itu tidak ada nama-nama yang diberikan sampai dengan saat ini. Artinya hanya syarat pertama sudah terpenuhi. Nah, kembali kami bertanya kepada Pak Sekdes sebelum kita melangsungkan pemilihan, apakah sudah bisa diterima dengan keterangan dari pengurus Pak Sekdes? Apa Pak Erol? Iya. Sebenarnya nama-nama itu sudah ada, cuman karena ketidakharmonisan ketua dengan pengurusnya ya, dari keterangan Pak Bendahara tadi kan sudah ada lah namanya sebenarnya. Cuman dari kami ini yang kami inginkan hanya ada ketuanya, ada peraturan ini masuk. Dan kami juga dengan saya kemukakan, kami tidak ada calon ketua, tidak ada. Kami ingin kemarin kalau kami mengundang Pak Natri, kami sharing Pak ya, karena sharing. Itu Karena kalau kita hadirkan lagi, tidak jadi apa-apa lagi, jadi ribut aja lagi. Kami sharing kemarin sama Pak Natri. Jadi, kalaupun itu kebijakan dari pengurus, ya kita mau bilang apa lagi? Kita kan hanya saran. Itu nama sudah ada, Pak. Itu sudah ada kreatifnya, bukan kami kerjakan sekarang, enggak. Saya paling awal Pak dengan dokumen. Saya kerja di perusahaan dokumen Pak pegangan saya. Nah, dokumentasi saya di perusahaan 15 tahun loh, untuk pamitnya karena berhenti. Jadi saya paling apa sama dokumen, nggak bisa telat sedikit pun pasti akan kita failkan. Itu aja, itu kalau udah keputusan pengurus ya monggo, silakan aja. Ya, silakan Pak Pendeta PDI. Terima kasih. Dari pertama sampai malam ini saya terus ikut. Ya. Saya tidak ada perlu siapapun. Dan pas pemilihan pertama itu pun saya nggak milih Pak Egi. Iya. Tapi saya tetap dewasa sampai habis penambalannya, pengangkatannya saya tetap di ruangan ini. Dan kedua, sosialisasi saya tetap datang. Apa yang diperintahkan pengurus saya laksanakan, cari anggota, kan gitu. Pertanyaan saya cuma satu Pak, gitu ya. Saya memang di bagian 40 itu, jadinya kan di bagian 40 itu. Saya pikir saya sudah anggota tetap, kan gitu. Udah masuk grup yang dibubarkan, kawan-kawan desak saya, kapan ya, kan gitu. Jadi saya malam ini sebenarnya nggak bisa ngasih tanggapan sesuai dengan undangan itu kan. Saya taken itu sebagai undangan, bukan anggota kan gitu. Yang saya mau tanya, waktu kita rapat pertama kali pemilihan ketua-ketua itu ada berapa orang ngisi absen? Ada 90 orang. Kita 40-an di mana? Nah, 40 orang itu kan termasuk kami Pak. Iya. Dokumen di situ kan yang dibawa ke notaris. Iya. Kan gitu, berarti kan yang 40 itu tetap anggota Pak. Ini mau bertanya Pak, cuma itu aja Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Pendeta. Yang mau dijawab insya Allah akan dijawab oleh sekretaris. Apakah yang 45 yang ada di waktu pemilihan itu dia termasuk pendiri sah jadi anggota atau hanya pendiri belum jadi anggota karena belum membayar kewajibannya? Menurut itu Bu Sekretaris tolong dijelaskan. Baik, terima kasih pertanyaannya buat Pak Stompul ya. Saya jawab begini Pak. Acara kita yang pertama itu kan Musdesus. Musdesus itu daftar absennya itu panjang tuh. Saya ingat tuh panjang. Bahkan berganti 2 kali kalau nggak salah saya. Ya, berganti 2 kali. Nah, kemudian setelah Musdesus kan pemilihan ketua. Pemilihan ketua itu absennya kan lain lagi.
sortir lagi. Nah, setelah pemilihan kedua, absennya itu yang kami dapat berbentuk